Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah wallahu alam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita bertafakur. Marilah kita ingat menghitung muhasabah. Dan kita merenung sebentar saja. Kita ini di mana? Berapa amal yang sudah kita amalkan kebajikan dan berapa amal jelek yang telah kita lakukan. Setelah kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apa yang kita lakukan? Amal baikkah atau amal jelekkah yang terbanyak? Kalau saja amal-amal itu ada yang amal jelek, harus kita bertobat. Dan kalau saja amal-amal itu baik, kita bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya apapun yang kita amalkan, yang kita kerjakan di dalam hal kebaikan, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya itu ada pekerjaan yang jelek, mungkin kita terbawa nafsu, mungkin kita karena terpedaya iblis, maka bertobatlah. Karena kalau kita tidak begitu, sangat hinalah kita. Tiap hari kita selalu lalai. Tiap detik kita tidak ingat dengan apa yang kita perbuat. Bagaimana kita nanti setelah kita dijemput oleh malakal maut atas izin Allah, tidak untuk menghadap kepada Allah, sedangkan amal kita belum ada yang kita untuk diandalkan oleh kita. Karena kita selalu hidup kurang ingat, kurang introspeksi diri, kurang mawas diri. Karena kita tidak merasa bahwa mati itu dekat. Maka oleh karena itu Nabi selalu mengingatkan kepada kita, aktsiru hazimil lazat, perbanyaklah mengingat mati. Artinya apa? Tujuannya supaya kita selalu bisa mawas diri, introspeksi diri. Jadi kalau kita tidak ingat mati, ya mana mungkin kita mau beramal dengan baik. Mana mungkin kita mau memberhentikan kejahatan, kemaksiatan. Tapi dengan adanya kita ingat mati, insya Allah kita akan selalu ingat Allah. Kita akan selalu beribadah. Kita akan selalu bertakwa. Kita akan selalu memperbaiki diri kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hidup ini adalah hanya sebentar. Dunia ini adalah abir syabil. Hanya lewat saja. Di dunia ini hanyalah lewat saja.
tempat kita yang sejati adalah akhirat. Ya, Al-Fakir punya teman, ngundang kepada Al-Fakir. Al-Fakir diundang oleh dia. Fakir lagi duduk, langsung berbunyi telepon Al-Fakir. Al-Fakir angkat, oh besti ya, saudara, sudah teman Al-Fakir. Dia mengundang bahwa dia punya nikmat, jadi diangkat jabatan dia. Jadi dia maksudnya mau syukuran seperti itu. Ya, luar biasa. Dia mau syukuran, mau baca Yasin, mau pengajian seperti itu. Mau sidqo lah intinya, acara zikiran seperti itu. Al-Fakir datang dengan izin Allah. Itu habis zikir, habis pengajian, tuh belum bubar. Ini pengajian belum bubar. Ya, Allah sudah memanggil beliau. Jemaah masih banyak, ya belum bubar namanya juga. Ya sebagian banyak ya lagi pada makan, sebagian lagi sudah makan, sebagian lagi ngobrol. Dia langsung tergeletak, ya pas diperiksa meninggal dunia. Itulah umur kita. Umur itu seperti itu. Tidak usah kita harus sakit keras, tidak usah kita harus tabrakan berbagai macam, tidak. Tanpa apapun mati itu, kalau sudah waktunya mati. Oleh karena itu Nabi bersabda, al-mautu babun, an-nasu dakhilun. Mati itu adalah pintu, semua manusia akan memasuki pintu itu. Mati semua. RT mati, RW mati, kepala desa mati, camat mati, bupati mati, gubernur mati, menteri mati, presiden pun mati, Al-Fakir pun sama mati. Semua yang bernyawa itu adalah mati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernapas itu adalah mati. Kul di situ kalau menurut santri ya, jadi kul itu di situ adalah kul majme. Jadi kul itu kebagi dua, ada kul majme, ada kul majmu. Kalau kul majmu itu dikatakan kul, dikatakan semua, tapi tidak semua. Tidak semua. Seperti apa? Seperti kullu hayawanin natikun. Setiap hayawan itu adalah berbicara. Tidak. Tidak setiap hayawan berbicara. Yang berbicara hanyalah manusia saja, seperti itu. Tapi yang lain dari manusia tidak berbicara. Jadi kalau di dalam bahasan santri ya, jadi manusia itu adalah hayawan natik seperti itu. Tapi kalau kulu nafsin itu kulnya kul majme, jadi yang semua yang bernapas, yang bernyawa itu mati semua. Oleh karena itu jangan lengah kita daripada kematian. Mati itu adalah benar-benar mengejutkan. Ada Al-Fakir punya teman lagi baca koran gini aja, koran kulipas mati. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Ya artinya kita harus selalu sadar diri, harus selalu zikrullah, keluar napas, masuk napas, jangan lupa, jangan lalai Allah, jangan sampai lupa. Artinya apa? Ya kalau kita bisa seperti itu, ya apa iya kita mau bermaksiat? Kalau kita selalu keluar napas Allah, masuk napas Allah, masa kita mau berzina? Masa kita mau korupsi? Masa kita mau berantem? Nggak mungkin. Karena kita
ada Allah di dalam diri kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu kalimah syarifah, yaitu Bismillah. Bismillah ini adalah khosiatnya sangat nyata. Kalau kita ingin hidup kita sukses, usaha maju berkembang, maka amalkan Bismillah seperti ini. Seperti apa? Ya, pertama ini tulis dulu ya hadaratnya. Tapi ya, sebelum Al-Fakir ke acara itu, yang belum subscribe, ringankan tangannya untuk subscribe, juga komen, like, dan share video ini ya nanti. Bagikan kepada tolan saudara, kenalan keluarga, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya hubungan kita lebih dekat dan lebih kuat. Jadi kalau ada video baru dari Al-Fakir jadi bisa langsung ke kita, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah dengan cara ini pun insya Allah kita mendapat pahala yang tidak kita ingat-ingat. Ya kan gini, kalau kita pahala yang kita ingat-ingat apa? Seperti kita menyedekahkan uang 10 juta, kita membikinkan rumah fakir miskin, atau kita misalkan membagikan uang makanan ke yatim piatu, misalkan mengadakan kita nikah masal, mengadakan misalkan sunatan masal, itu kan kita merasa mengharaplah kita pahala. Tapi kalau kita hanya membagikan video-video seperti ini kan kita ya mungkin kita nggak merasa ibadah, padahal ini ibadah. Kenapa ini ibadah? Karena di sini adalah tausiah keagamaan. Insya Allah nasihat agama adalah satu-satunya ibadah yang paling dahsyat. Tidak terasa kita beramal, tidak merasa bahwa ini adalah ibadah, tapi sejatinya adalah ibadah. Oleh karena itu, bagikan video ini kepada siapapun handai tolan saudara, kenalan keluarga. Dan jangan lupa untuk sekali lagi aktifkan tombol lonceng. Nah, sekarang ke kajian ya. Jadi pertama tulis dulu hadarat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Wa hadrati surbanil auliya wa qutbil gausi wa muhyi sunati wa din imamina wa qudwatina wa sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani qadasallahu sirru, al-Fatihah. Wa hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syabdul Qadir al-Jilani qadasallahu sirru, al-Fatihah. Wa sallallahu jami ulama illah bil masjid wal maghrib sunna hadrat Syekh Ustadi Sayyid Asdami Afghanistan, khususan hadrat Syekh Ustadi man ajajani hadza, khususan hadrati abi wa ummi syai'ulillahil umul, Fatihah. Jadi ini dibaca ya, setelah baca ini hadarat ini bismillah dibaca 2500 setelah sembahyang subuh, 2500 dawam. Terus puasa ya, puasa 9 hari, puasa 9 hari, wiridnya habis subuh. Nanti setelah tamat puasa 9 hari, wirid tetap 2500, dan setiap kita mau apapun baca bismillah. Kita mau mandi bismillahirrahmanirrahim, kita mau minum bismillahirrahmanirrahim, kita mau buka baju bismillahirrahmanirrahim, mau pakai sandal bismillah, mau buka sandal. Jadi setiap apapun kita baca bismillah ya. Baca bismillah, terkecuali misalkan kita di dalam kakus ya, misalkan mau ke BAB atau misalkan buang air kecil, tidak boleh bismillah, terkecuali mau masuk kakusnya. Kalau mau masuk kakusnya ya kita bismillah, langsung baca doa masuk kakus. Tapi kalau di dalam kakus ya, di dalam kakus kita tidak boleh membaca kalimah-kalimah mulia seperti itu. Jadi setiap apapun kita mau beraksi baca bismillah. Jadi mau makan segala macam bismillah. Itu terus dakwah seperti itu. Jadi insya Allah kalau ini kita amalkan, kita aplikasikan seperti ini, insya Allah kita akan terselamatkan daripada mara bahaya, dan kita akan hidup maju, usaha pun berkembang insya Allah. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan video Al-Fakir, Al-Fakir ijazahkan, tafadhol amalkan, Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Dan bagikan ini video kepada siapapun handai tolan saudara, kenalan keluarga,
supaya kemanfaatannya bisa ammah, bisa umum. Berarti kita membagikan ini auron, berarti kita mengajak umat manusia, saudara, handai, tolan, keluarga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entoh berzikir itu adalah suatu amalan yang sakral, yang sangat diperintahkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Jadi judulnya apapun itu ibadah, judulnya adalah zikrullah, sholat, baca Quran, ataupun apapun itu, pada intinya itu adalah zikrullah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa persembahkan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi wasilah kita bisa lebih dekat kepada Allah dan bisa turunnya rahmat Allah kepada kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan kekeliruan. Innallaha ma'ana wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.